kemarin kita tahu kalau Anda pantau, saya baru aja pulang dari Bali. Ya, baru pulang dari Bali dan wah, ini muka saya agak sedikit gosong, hitam sampai saya terpaksa keluar jerawat satu ya. Udah lama nggak berjerawat. Ya, bisa keluar jerawat seperti kayak ABG lagi nih saya kayaknya. Nah, malam hari ini saya seneng banget. Kemarin selama 1 minggu lebih, saya menemani komunitas jalan-jalan ke Pulau Bali. Kenapa kok baru Pulau Bali? Karena kemarin selama 2 tahun, kita tidak bisa traveling ke luar negeri akibat pandemi. Nah, sekarang kalau kita lihat semua gejala kan Omikron juga sudah mulai agak terkendali. Kemudian sekarang pemerintah sudah mewacanakan transisi dari pandemi menuju masih tanah ya. Dan sekarang juga jumlah vaksin pertama sudah mencapai angka 1 juta. Vaksin kedua juga sudah hampir 50%. Nah, ini menunjukkan sebuah sebuah transisi yang sangat baik. Kemarin saya juga minggu lalu saya terbang sudah tidak lagi memakai PCR dan antigen. Padahal saya sudah sempat PCR, saya sudah sempat antigen, tapi nggak kepake antigennya. Ya udah nggak apa-apa. Kemudian kita cuma dicek, dilindungi, masuk, kemudian kita langsung terbang gitu aja. Jadi kita masuk, kita cuma masukkan nomor penerbangan kita, langsung kita bisa terbang. Enak banget. Jadi pelan dan pasti 1 minggu kemarin kita juga jalan-jalan Bali. Happy banget. Anda bisa lihat di foto-foto di Indonesia, aktivitasnya itu banyak aktivitas outdoor. Bahkan selama saya lito di KK Indonesia 23 tahun, belum pernah saya itu traveling, tapi pengalamannya seperti kayak kemarin gitu, belum pernah. Ya, saya mau cerita sedikit enaknya ya. Pertama, kita kemarin traveling, ceritanya kita naik ATV, nggak pernah. ATV itu, satu itu harganya Anda bisa cek itu 1 orang. Kemudian kita langsung ikut rafting setelah ATV selesai. Per orang biayanya kurang lebih sekitar 700. Ya, kita itu sudah mengeluarkan biaya hampir 2 jutaan. Ya, hampir 2 jutaan. Nah, kemudian kita traveling selama 5 hari 4 malam. Ya, 5 hari 4 malam. Jadi, acara bebas, kita cuma tinggal di hotel. Dan Anda tahu, kita tinggal di hotel yang bintang 5. Bintang 5 itu 1 malam biasa kurang lebih 2,5 juta. Kalau di pandemi, kemarin kita cek di Traveloka, hotel itu harganya 800.000 kalau pilih. Dan tahukah kalian, kalau kalian hitung-hitung, hotel itu kan kali 4 itu udah 3,2 juta. Terus kemudian belum lagi transport, belum lagi keliling, belum lagi tempat wisata, itu 2 juta lebih. Mereka anak-anak pinter. Dia bilang, Pak, kalau kualitas kita pergi sendiri seperti ini, kita traveling, Pak. Kalau kita di Bali loh, Pak ya, kita makan sehari 3 kali. Dan itu rata-rata makan kita tuh di resto mahal. Ya, apalagi kita tuh 1 malam kita pernah makan di Jimbaran, itu mereka makan ikan sama makan kepiting segitu gede. Dia bilang, Pak, kalau dinner seperti ini per orang itu dicas minimal 500.000. Dan ini 4 malam. Mereka hitung-hitung, kalau dengan kualitas seperti ini, nilai traveling kita itu minim-minim 10 juta, Pak. Masuk akal. Padahal itu cuma di Bali. Karena fasilitas hotel bintang 5, makanan juga keren, kemudian transport dan pelayanan. Tapi, Pak, ini kemarin, Pak, kita itu membayar pencapaiannya itu 6 juta, belum lagi disubsidi, ya, senilai apa, dapat cashback uang saku lagi. Wow. Artinya apa? Kalau Anda nggak traveling bersama KK Indonesia, Anda itu rugi besar. Dan berita baiknya, good news-nya, tahun ini, kita bakal mengunjungi 2 negara lagi. Negara yang akan kita kunjungi berikutnya adalah Bangkok. Ya, yang rencana nanti akan berangkat sekitar bulan Juli, Agustus.
Makanya Anda pencapaian bulan 1 sampai bulan ini, kita akan fokus pergi ke Bangkok. Negara kedua yang kita akan pergi, itu adalah pencapaian tahun lalu, yaitu kita akan berangkat ke Turki. Turki kemarin sudah direncanakan 9 hari 8 malam. Dan itu pencapaiannya mudah banget, cuma 2 tiket Rito. Nah, wah, enak ya Pak ya, keliling terus. Anda bisa bayangkan, saya yakin kalau Turki itu Anda pergi sendiri, itu bisa-bisa nilainya sampai 25 jutaan. Tapi kita cuma 2 Rito, yang mana itu cuma seharga 12 juta lebih. Kapan lagi kita bisa jalan-jalan ke luar negeri seperti itu? Yang kedua. Dan yang ketiga, tahun ini, tapi ini khusus sekali lagi, khusus yang director. Yang kalau nggak director, nggak bisa. Nah, apa itu director, nanti hubungi mentor kalian. Yang director, kita akan berangkat ke Amerika tahun ini. Karena Amerika kita sudah tahu bebas karantina, yang terpenting Anda sudah vaksin dosis ketiga, ya kan? Anda sudah booster, vaksin dosis ketiga, kita cuma tunjukkan legalitasnya sama pengurusan visa, kita akan berangkat ke Amerika tahun ini. Nah, bukan cuma kita ke Amerika tahun ini. Anda bisa bayangkan, kita traveling terus tahun ini. Dan tahun depan, kita akan berangkat lagi ke Jepang. Wow, bisa Anda bayangkan. Keke ini traveling terus. Ya kan, jalan-jalan terus. Dan karena udah 2 tahun kita tidak keliling dulu. Makanya Bali kemarin itu pemanasan. Bali itu kemarin pemanasan sudah 120 orang. Itu 120 orang pemanasan. Turki nanti rencananya itu bisa hampir 100 orang. Bisa Anda bayangkan. Bangkok, wah kita nggak usah sebutkan lagi. Itu pasti rame. Jepang, nggak usah kita sebutkan. Apalagi kemarin sudah diumumkan sama Datuk Dr. Andrew Ho. Jepang itu syaratnya gampang sekali. Anda selain poin Lito, tapi Anda juga bisa dengan 2 Rito. Cuman tambah Rp500.000. Atau 4 Rito, 4 Rito tambah 500.000. Sorry, saya salah sebut ya. Intinya nanti pengumumannya Anda lihat lebih lanjut. Intinya, 1 Lito, 2 Rito tambah 500.000, atau 4 Rito tambah 1 juta. Kurang lebih sama. Jadi artinya apa? Manajer pun bisa berangkat. Jadi kapan lagi Anda bisa kekuatan yang luar biasa? Dan tunggu, ada satu program dahsyat nanti di bulan April. Saya sudah tahu, tapi saya nggak bisa bocorkan sekarang. April. Jadi 2 minggu lagi Anda stay tune, itu bakal ada satu produk baru yang maha-maha dahsyat. Produk ini pasti bisa dipasarkan oleh setiap orang. Dan memasarkan produk ini itu gampang sekali. Dan ada berita yang dahsyat di bulan April. Besar sekali impact-nya. Jangan kaget kalau nanti bulan April, omset Anda itu bakal naik 3-4 kali lipat. Kalau ini memang berita pemerintah transaksi ke endemi, siap-siap juga kita akan mengadakan seminar Yes I Can setelah Lebaran. So Anda siap-siap. Kita akan adakan Yes I Can di bulan 5 atau bulan 6. Tapi tunggu semuanya kalau pemerintah sudah menuju ke endemi. Nah, sehingga kita syarat Yes I Can cuma 2 kali vaksin aja udah cukup. Dengan demikian, kalau kita bisa jalankan seperti ini, niscaya Bapak Ibu, bisnis kita akan berjalan dengan luar biasa, bisnis kita akan berjalan dengan sangat hebat. Dan kita sekarang juga semakin syukur beberapa minggu belakangan, ya, sudah mulai tertangkaplah banyak penipu-penipu baru. Entah itu namanya afiliator, ya kan, penipu-penipu baru, entah itu namanya robot trading, ya kan. Ini sekarang sudah semakin jelas. Penipuannya sudah semakin mengerikan. Dan dari zaman sekarang kita ketahuan bahwa selama 2 tahun ini banyak anak-anak muda tertipu, pengen uang cepat, tapi akhirnya hancur. Ya, mereka masuk ke yang salah. Nah, saya juga sangat menghimbau. Oleh sebab itu, saya juga bersyukur. Dari sini kita bisa ketahuan jelas bahwa mana bisnis yang benar dan mana bisnis yang abal-abal. Bisnis yang benar adalah harus ada real fisiknya, seperti KK Indonesia. Harus ada produknya. Ya, jangan sampai kita mudah tertipu trading lah, berkedok forex lah, berkedok binary option lah. Itu betul-betul sebuah ancaman yang bagi negara ini. Ancaman yang sangat besar. Karena mereka berkedok trading, itu sangat berbahaya. Lebih baik kita trading di KK. Ya kan, makanya saya selalu bilang, kalau saya yang begitu-begitu, saya nggak pernah. Karena saya selalu bilang, trader itu adalah profesi, investor adalah mindset. Ulang itu.
profesi, investor adalah mindset. Saya kalau jadi trader di GG aja. Barangnya jelas. Trading itu kan artinya apa sih? Trade itu kan perdagangan. Trading itu kan perdagangan. Ya udah kita dagang produk GG aja, jelas. Ada fisik, ada barang, ada uang, selesai. Ya kan? Nah, kadang-kadang orang-orang disuruh jualan produk fisik ini alasannya banyak macam. Tapi jual fisik akhirnya uang kamu dimakan kok suka gitu. Saya kadang-kadang heran sama orang-orang Indonesia. Makanya kita akan tunjuk, kita Israel, penjualan produk sekian, kita akan berangkat ke luar negeri. Hasilnya tuh nyata. Mainnya happy, semuanya happy, dapat penghasilan happy, sehatnya happy, cantiknya dapat, jalan-jalannya dapat, uangnya dapat, bisnisnya lagi. Nah, jadi itu yang saya mau berpesan sama kalian. Saya mau bocorkan lebih lanjut, tapi tunggu dulu. Intinya, perkuat dulu mental kalian dengan baca buku Badai Pasti Berlalu. Saya cuma ingin sebagai penutup dengan kisah-kisah ini, saya itu cuma pengen mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan saya adalah bagaimana kita itu bisa menjadi seseorang yang bisa melewati ini semua. Saya mau ngambil dari bab ke-7 tentang keuletan, halaman 83. Ya. Nah, di keuletan ini, halaman 83 ini, saya mengambil sebuah kisah tentang kisah seorang keuletan. Ya. Berjudulnya, saya yakin bisnis yang kami rintis akan menuai hasil lebih besar ketika kita tekuni sepenuh hati. Saya tahu, tadi saya ceritakan tentang enak jalan ke Bali, enaknya jalan-jalan ke keliling dunia, enaknya kita jalan. Semua itu, seseorang yang sudah menetapkan sebuah tujuan, tidak ada hal yang boleh dilakukan dengan setengah hati. Sebab tanpa komitmen dan upaya yang konsisten, tanpa keuletan dan kegigihan, tujuan itu tidak tercapai. Jika ada satu goal atau tujuan yang ingin saya capai, saya akan konsisten berani bayar harga berapapun untuk mencapai hal tersebut. Salah satu bentuk konsistensi yang saya terapkan adalah senantiasa evaluasi dalam proses pencapaian tujuan atau target yang sudah ditetapkan. Nah, intinya saya di sini mau mengisahkan tentang kisahnya Matsushita. Anda tahu Matsushita itu siapa? Mungkin kalau zaman dahulu Matsushita itu terkenal sebagai mesin fotokopi. Ya, karena itu fotokopi. Saya bacakan kisahnya beliau. Ini Matsushita, ya. Untuk meringankan beban keluarganya yang miskin di usia 9 tahun, Matsushita kirim ke Osaka untuk menjadi pembantu rumah tangga dan merawat anak majikannya. Ia sangat rajin dan menjawab. Beranjak remaja dengan bantuan majikannya, ia mendapatkan pekerjaan di pabrik sepeda sebagai teknisi. Di luar tugasnya sebagai teknisi, ia melakukan berbagai hal lainnya untuk membantu perusahaan. Ia mulai belajar dan mengerti cara mengelola usaha. Di usia 16 tahun, ia pindah pabrik ke Osaka Electric Light dan bertugas di bagian perbaikan kabel. Setelah 2 tahun bekerja, ia memutuskan untuk sekolah malam di Kansai Industry di Osaka. Pemuda ini bekerja sambil berlayar. Terus meningkat hingga usia 22 tahun. Ya, dia meniti karir di usia 22 loh ya. Ia diangkat mandor. Setelah 7 tahun bekerja, ia memutuskan berhenti dan memulai usaha sendiri pada tahun 2018. Saat itu dia hanya punya tabungan 20 yen dan uang pesangon 42 yen. Ia memulai bisnis di rumah kontrakan berukuran 40 meter persegi. Perusahaannya itu yang menjadi cikal bakal raksasa Panasonic. Jadi kalau Anda tahu Panasonic, ya sekarang ini jual dalam bentuk kulkas, AC, ya televisi, itu Panasonic yang sekarang merupakan produser elektronik terbesar di Jepang. Tahun 2009, perusahaan yang berbasis di Kadoma, Jepang ini menghasilkan pendapatan senilai 77 miliar US dollar dengan keuntungan bersih 4,3 miliar. 77 miliar US dollar itu miliar US dollar itu sama dengan 1,5 triliun. Berarti kalau kali 10 ya itu hampir 100 triliun lebih omset penjualannya. Bersih 4,3 miliar. Karyawannya hampir 300.000 orang. Hal utama Konosuke Matsushita memang bukan uang saja, tapi kemauan keras untuk belajar. Bekerja keras dan sebaik mungkin, serta keuletan dan komitmen untuk terus berkembang. Sebagai pembelajar tanpa henti, Matsushita tidak segan-segan belajar setelah pulang jam kerja untuk meningkatkan pengetahuannya. Kisah hidup dan perjuangan Matsushita semakin menegaskan bahwa pantang menyerah ulet itu harus diikuti dalam situasi kondisi apapun.
saya selalu bicara, orang bodoh dikalahkan orang pandai. Orang pandai dikalahkan orang yang beruntung. Orang beruntung dikalahkan orang yang ulet dan ikhlas. Bukan dikalahkan orang dalam ya. Netizen bicara aneh-aneh aja ya, dikalahkan orang dalam katanya. Bukan, dikalahkan orang yang ulet dan ikhlas. Karena saya percaya Tuhan yang Maha Esa itu mencintai orang yang ulet dan ikhlas. Itulah jawaban yang menggambarkan bahwa tidak ada kesuksesan dunia ini tanpa kerja keras dan keuletan. Kisah tokoh-tokoh dunia akan dibahas di bab 11 menggambarkan bahwa orang-orang yang ulet akan berhasil menaklukkan dunia jadi terbaik di bidangnya. Selama Anda memiliki keuletan luar biasa, tidak ada badai yang tidak berlalu. Belajar menjadi orang yang ulet dan ikhlas, niscaya Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Be the best and God take care the rest. Itulah yang sudah saya tulis di halaman ke-87. Jadi itu baru sepenggal cerita. Di sini banyak cerita inspiratif, bukan cuma kisah saya. Kemarin, saya waktu ini sebagai penutup, waktu di Bali, saya senang banget mendengarkan berbagai kisah. Kemarin saya satu bus di bus 1, bus 2, bus 3. Banyak testimoni-testimoni yang luar biasa. Salah satu testimoninya itu adalah ada 2 orang TKI, itu dari Hong Kong, sama 1 orang dari Malaysia. Dia dikontrak 3 tahun, pulang kerja, dia balik ke Indonesia, dia tidak mau memperpanjang kontrak lagi. Ya, kalau saya nggak salah itu ibu siapa ya? Luar biasa sekali. Tolong tulis di kolom komen sekarang. Ada juga yang pertama kali naik pesawat, ya sampai ke Bali. Ada juga banyak sekali yang pertama kali ke Pulau Bali. Bisa Anda bayangkan? Pertama kali ke Pulau Bali. Bahkan dulu mungkin cita-citanya waktu SMA pengen ke Bali, tapi semua terbentur biaya. Pengen sih Pak jalan-jalan, tapi semua terbentur biaya. Tapi memfasilitasi kita tuh bisa traveling ke Bali tanpa mikirin biaya. Makan sepuasnya, tidur di hotel bintang 5, fasilitas permainannya keren-keren, apalagi kemarin kita tur Nusa Penida, itu mahal loh. Naik kapalnya itu aja berapa ke Nusa Penida? Bisa bayangkan. Nah, kita menjalani itu semua dengan perasaan happy, tidak tertekan masalah biaya. Semua itu diraih dengan ulet dan kerja keras. Jadi pesan saya malam hari ini, karena kebetulan saya punya waktu, saya tidak kalau minggu lalu mungkin saya masih terganggu karena saya menonton pertandingan penuh. Pesan saya cuma satu. Siapapun yang ikut peserta webinar pada malam hari ini, saya cuma ingin rekomendasi kepada Anda semua. Anda pun bisa meraih sukses seperti Hani. Ya, Anda bisa meraih sukses dengan itu semua. Indonesia sudah mempersiapkan fasilitasnya semua. Enak banget jalan-jalan luar negeri. Enak banget jalan-jalan di dalam negeri. Anda nggak usah mikirin biaya, waktu, kemudian nggak bisa mikirin bintang 5, semua udah ditanggung oleh Kiki. Yang penting Anda capai targetnya, capai tiket, semua udah diarahkan sama Kiki. Kalau Anda traveling sendiri, Anda kan pasti mikir, cari penginapan yang paling murah. Kalau bisa makan warungan aja, makan yang murah-murah, betul ya? Kemudian kalau orang guiding, mungkin Anda cari kalau bisa naik sepeda motor aja. Kemudian ATV atau drafting, kalau bisa Anda mikir-mikir lagi, sayang uangnya, lebih baik dibuat foto aja. Nah itu kan namanya traveler yang dengan budget minimal. Kalau traveler minimal, ya selalu gitu mikirnya. Setiap saat mikirin lihat dompet, mikirin biaya saja. Kalau hotel, nggak perlulah sampai bintang 5. Bisa Anda bayangkan kan? Semua itu yang terbaik di Prolegik. Makan kalau bisa. Kemarin itu makan sampai, waduh, sampai pesta pora. Nusa Penida kalau perlu, jangan fasilitas jet yang terbaik. Fasilitas yang biasa-biasa aja. Kemarin kami semua difasilitasi. Itulah ciri khas traveling dari KK Indonesia. Yang terbaik. Semua hotel yang terbaik. Semua makanan yang terbaik. Karena Anda berhak menikmati kerja keras kalian. Siapa yang sudah nggak sabar traveling bersama Kiki? Siapa yang nggak sabar Rito dan Lito dengan Kiki? Regional Incentive Tour, Leadership Incentive Tour bersama dengan Kiki. Saya doakan Anda tercapai. Siap fight, siap kerja keras. Minggu lagi bakal ada sesuatu yang luar biasa. Tunggu tanggal mainnya. Bukan Kiki Indonesia kalau nggak ada. Terima kasih. Selamat malam. Sekian sharing dari saya. Siap Anda menjadi Crown Star Director berikutnya. Terima kasih. Be the best, go crown and go.
Go together, grow forever. Salam hebat, luar biasa.